as-siyasah as-syar'iyyah. Ayo kaum muslimin, jangan buta politik. Umat Islam harus melek politik, jangan buta politik. Seringkali kadang-kadang umat Islam a priori terhadap politik, sehingga akhirnya dia fokus pada ibadah-ibadah mahdhah. Dia jauhi politik. Akhirnya apa yang terjadi? Apa yang diingatkan, apa yang ditunjukkan oleh Allah di Uighur. Ketika umat Islam cuek terhadap masalah politik, akhirnya umat Islam dilarang sholat, dilarang puasa, dilarang melaksanakan ibadah. Bahkan umat Islam dibantai. Tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh melaksanakan ibadah-ibadah mahdhah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat, taufik serta hidayahnya kita masih diberikan nikmatul iman wal Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita ke jalan yang lurus, yaitu jalan Shiratal Mustaqim. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi dan merahmati kehidupan kita sampai kita menghadap kehadirat Allah penuh dengan ridho dan ampunannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqamah dalam memperjuangkan syariahnya, dalam menegakkan sunnah-sunnahnya sebagaimana pemahaman para salafus saleh. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memberikan tanbih, memberikan peringatan pada hamba-hambanya yang amanu wa taqwa. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 140. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tilkal ayyam nudawwiluha bainan nas wa liya'lamallahu alladziina amanu wa yattakhidha minkum syuhada. Wallahu la yuhibbudz zalimin. Dan masa kejayaan dan kehancuran, masa kemenangan dan kekalahan Allah pergilirkan di tengah-tengah manusia itu, supaya dari situ bisa diambil ibrah, pelajaran. Waliya'lamallahu alladziina amanu. Dan Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan bukti kebenaran itu pada hamba-hambanya yang aman, kepada hamba-hambanya yang beriman.
kepada hamba-hambanya yang muwahhid, yang mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan ini. Wa yattakhidha minkum syuhada, dan Allah ingin menjadikan sebagian orang-orang mukmin gugur sebagai syuhada. Wallahu la yuhibbudz zalimin, dan Allah tidak mencintai orang-orang yang zalim. Sebagian mufassir menafsirkan wallahu la yuhibbudz zalimin, itu maknanya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang mukmin yang tidak mau berjihad fisabilillah, di jalan Allah. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Surah Al-Imran ayat 140 ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang sunnatullah, pergantian kepemimpinan dunia ini. Sebagaimana Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, kalau kita mencoba untuk menyimpulkan golongan mukmin ini pernah memimpin dunia ini sepanjang 1353 tahun pada masa nubuwah, kemudian pada masa Khulafaur Rasyidin hampir 30 tahun, dilanjutkan pada masa Mulkan Aban, yaitu pada masa Daulah Muawiyah, dilanjutkan Daulah Abbasiyah, dilanjutkan Daulah Utsmaniyah, hampir 13 abad. Jadi golongan mukmin ini pernah memimpin dunia ini sepanjang 1353 tahun, dan ini diakui dan ditulis oleh pakar-pakar sejarah, baik yang muslim maupun pakar sejarah orang-orang kafir. Diakui sunnatullah. Setelah golongan mukmin memimpin dunia ini, Allah ganti kepemimpinan dunia ini. Sampai hari ini seluruh global, seluruh dunia dipimpin oleh golongan kafir sampai hari ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pada hamba-hambanya yang amanu wa taqwa dalam surah Al-Maidah ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La tajidanna ashadan nas adawatan lil ladzina amanu yahuda wal ladzina asyraku. Sungguh kalian akan menyaksikan orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap hamba-hamba Allah yang beriman. Kata Allah, al-Yahud, orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Jadi seluruh dunia ini sampai hari ini dikendalikan oleh al-Yahud, dan mereka berambisi ingin menjadikan dunia ini di bawah genggaman, di bawah kontrol dan otoritasnya. Dia ciptakan sebuah sistem yang sering kita lihat di mata uang $1, Novus Ordo Seclorum, atau yang sering kita kenal dengan The New World Order, tatanan dunia baru, atau kalau dalam bahasa yang sering kali kita dengar, yaitu sistem Dajjal. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, persis apa yang disampaikan oleh Dr. Mahathir Muhammad ketika ada acara Islamic Conference tahun 2003 di Malaysia. Beliau pidato, the Jews rule this world by proxy. Yahudi untuk menguasai dunia ini lewat proksi, boneka. Kalau kita lihat dari sisi historis,
Mulai dari awal perang salib episode yang pertama, proksi Yahudi adalah Prancis, yang pusatnya di Klimang, Prancis Selatan. Melalui Paus Urbanus II, dia gerakkan perang salib episode yang pertama, hampir kurang lebih 200 tahun. Kemudian dengan dipimpin oleh dua komandan Yahudi, yaitu Peter, Godfrey dan Peter, dilanjutkan perang salib episode yang kedua sepanjang 600 tahun. Indonesia kena jatah 350 tahun. Kemudian dilanjutkan perang salib episode yang ketiga, dan ini antara al-Yahud dan Nasara sudah punya visi misi yang sama lewat doktrin milenium sejahtera. Ada tiga-tiganya ini sudah berjalan, tiga-tiganya ini sudah dijalankan. Lebih khusus Indonesia, proksi Yahudi itu ada dua, Amerika dan Cina. Masyaallah muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, mantan staf, bahkan waktu itu masih beliau menjabat sebagai staf Panglima TNI, yaitu Bapak Brigjen Aditya Warman Toha, di Masjid Al-Azhar, Jakarta Selatan. Beliau pernah memberikan statement, kalau sudah Yahudi Amerika dan Yahudi Cina bersatu, lebih khusus di Indonesia, itu implikasinya ipolisosbud hankam, dan itu sudah nyata di Indonesia. Itu sudah menjadi sebuah fakta di Indonesia. Bahkan Wikileaks membongkar nota diplomatik dengan kode referensi 1448, Yahudi Amerika dan Yahudi Cina komitmen bersama ingin mensekulerkan kaum muslimin Indonesia. Oleh karena itu, ketika kita mencoba untuk memotret Indonesia kontemporer, kita bisa melihat ada sebuah perselingkuhan antara sistem pemerintahan sekuler dengan kelompok Islamophobia. Dan ini benar-benar nampak nyata tidak sama, benar-benar ditampakkan dengan terang-terangan. Coba kita lihat Indonesia, kalau ada seseorang melecehkan Allah, melecehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melecehkan Al-Qur'an, melecehkan ulama, tidak akan ditangkap dan tidak akan dimasukkan pada hate speech, ujaran kebencian. Tapi kalau ada seseorang di Indonesia yang melecehkan pejabat, langsung ditangkap, bahkan langsung diproses hukum. Itulah sebuah prototipe sistem pemerintahan sekuler. Jadi sekali lagi, masyarakat muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, itulah yang ada. Benar-benar agama ad-dinul haq, agama ini dipinggirkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu jangan kaget apa yang disampaikan oleh mantan Panglima TNI, yaitu Bapak Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio, tanggal 6 Juli 2019. Beliau memberikan statement, saya tidak provokasi, tapi feeling beliau, negeri ini akan diarahkan kepada komunisme. Bahkan sampai puncaknya, dalam titik klimaks, beliau memberikan statement
yang bisa menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia ini adalah umat Islam. Itu benteng terakhir umat Islam. Itu yang beliau sampaikan. Masyaallah muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Bahkan polisinya sudah vulgar. Masjid diawasi, karena masjid diberikan stigma pusat radikal. Sampai PAUD, anak-anak yang masih berumur 3 tahun, 4 tahun sudah terpapar radikal. Bahkan 41 masjid BUMN sudah terpapar radikal. Apa tolok ukurnya? Apa barometernya? Kalau sebuah masjid itu makmur, masuk kategori radikal. Bahkan sampai PAUD terpapar radikal. Bahkan polisi ini sudah dilaksanakan. Densus 88 langsung menggeledah PAUD yang ada di Sleman, Yogyakarta. Padahal anak-anak kecil yang masih belum bisa, artinya hanya anak-anak, tidak menutup kemungkinan ke depan kalau sudah PAUD sudah terpapar radikal, tidak menutup kemungkinan ke depan ada statement sperma radikal. Artinya apa? Kalau dia mau menikah harus uji lab dulu, masuk kira-kira dia masuk keturunan radikal apa enggak. Astagfirullah. Kita masih bersyukur di Indonesia PAUD yang diawasi. Tapi kalau pada masa Fir'aun, bayi yang baru lahir langsung terpapar radikal, langsung polisinya bunuh. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Bahkan ketika kaum muslimin konsisten rujuk ilal Quran was sunnah, kena stigma radikal. Jadi apa yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badal Islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada, fatuba lil ghuraba. Islam pertama kali muncul sebagai sesuatu yang asing dan akan kembali asing sebagaimana sedia kala dia muncul. Fatuba lil ghuraba. Berbahagialah al-ghuraba, berbahagialah orang-orang asing itu. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ke depan kita menjadi ghurabah. Ketika kita konsisten rujuk ilal Quran was sunnah, kita di posisi kita semakin ghurabah, semakin terasing. Coba sekarang rektor-rektor seluruh Indonesia diminta untuk mengawasi mahasiswa-mahasiswi yang ke masjid. Bahkan rektor-rektor seluruh Indonesia diminta untuk mengawasi mahasiswa-mahasiswinya yang belajar Al-Quran. Sampai akhirnya Menristek minta mata kuliah agama Islam diakhirkan, karena itu bisa membangkitkan, bisa memupuk mahasiswa menjadi mahasiswa radikal, karena Al-Quran radikal katanya. Astagfirullah. Inilah sebuah perselingkuhan sistem pemerintahan sekuler dan Islamofobia, yaitu kelompok yang benci terhadap Islam dan kaum muslimin. Nah, inilah fitnatul duhaimah, di mana Rasulullah SAW mengabarkan nanti Rasulullah memberikan kabar kepada umatnya, kalau sudah fitnatul duhaimah ini sudah terjadi, umat ini akan terbelah menjadi dua kelompok, mukmin sejati dan munafik sejati. Mukmin sejati dan munafik sejati. Artinya mukmin sejati di dalamnya tidak ada kemunafikan. Artinya munafik sejati di dalamnya tidak ada keimanan. Dan itu akan terjadi. Apa yang bisa kita perbuat untuk 5 tahun ke depan dalam
dalam wilayah, kalau kita secara jama'i, apa yang bisa kita perbuat? Yang pertama, dakwah tauhid harus terus kita gerakkan, karena kita punya Allah, gantungan kita Allah, dan Allah meyakinkan wa man nasru illa min indillah, kemenangan itu datangnya dari Allah, bukan dari manusia. Tugas kita berjuang, berjuang, berjuang. Intan surullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Allah memanggil hambanya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, intan surullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kamu menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong kamu. Wa yuthabbit aqdamakum, dan Allah akan menguatkan kedudukan kamu, Allah akan menguatkan keimanan kamu. Yang kedua, apa yang bisa kita perbuat untuk 5 tahun ke depan? Yang kedua, tarbiyatul islamiyah. Ayo jadikan pesantren-pesantren kita, lembaga-lembaga pendidikan Islam kita, madrasah-madrasah kita, jadikan itu sebagai sarana strategis untuk membangkitkan safatul islamiyah, kebangkitan Islam. Yang ketiga, apa yang bisa kita perbuat 5 tahun ke depan? As-siyasah as-syar'iyyah. Ayo kaum muslimin, jangan buta politik. Umat Islam harus melek politik, jangan buta politik. Seringkali kadang-kadang umat Islam a priori terhadap politik, sehingga akhirnya dia fokus pada ibadah-ibadah mahdhah, dia jauhi politik. Akhirnya apa yang terjadi? Apa yang diingatkan, apa yang ditunjukkan oleh Allah di Uighur, ketika umat Islam cuek terhadap masalah politik, akhirnya umat Islam dilarang sholat, dilarang puasa, dilarang melaksanakan ibadah, bahkan umat Islam dibantai. Tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh melaksanakan ibadah-ibadah mahdhah. Bahkan Al-Quran dirampas, sajadah dirampas, bahkan kaum muslimin dibantai dengan cara-cara yang biadab, bahkan super biadab. Oleh karena itu, 5 tahun ke depan, umat Islam, lebih khusus Indonesia, harus melek politik. Ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah, beliau diantaranya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, beliau tulis kitab As-Siyasah As-Syar'iyyah. Bahkan Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah, beliau Imam Masjidil Haram, kibar ulama Saudiyah, beliau mensarah kitab As-Siyasah As-Syar'iyyah itu. Bahkan alhamdulillah kitab itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, judulnya Politik Islam, bisa kita beli di beberapa toko-toko buku Islam. Begitu juga Imam Mawardi rahimahullah, beliau tulis kitab Al-Ahkam Sultaniyah, bagaimana aturan-aturan syariat, perundang-undangan menurut syariat dalam mengatur menyelenggarakan sebuah negara. Masya Allah, luar biasa ulama-ulama ahlu sunnah memberikan perhatian terhadap as-siyasah as-syar'iyyah ini. Kemudian yang keempat, apa yang bisa kita perbuat untuk 5 tahun ke depan? Iktisadiyah Islamiyah, bangun kekuatan ekonomi umat dari masjid, bangun, gelorakan jargon dari muslim untuk muslim. Masya Allah, inspirasinya dari Indonesia, tapi ternyata yang mengamalkan kaum muslimin di Malaysia. Ketika Malaysia semua kekuatan ekonomi dikendalikan oleh Cina, akhirnya gerakan dari muslim, membeli dari muslim untuk muslim, berhasil digerakkan di Malaysia, sehingga akhirnya Malaysia, kaum muslimin Malaysia sampai hari ini mengendalikan kekuatan ekonomi di Malaysia dari muslim untuk muslim. Kemudian yang kelima, ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, apa yang bisa kita perbuat untuk 5 tahun ke depan? Ayo jadikan anak-anak kita dari rumah tangga muslim menjadi generasi Rabbani, yaitu semua pola pikirnya, aktivitasnya rujuk ilal Quran was sunnah, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Generasi Rabbani, generasi yang senantiasa takut kepada Allah, al-khauf minallah, generasi yang punya al-wala wal bara yang jelas, generasi yang mahabbah, kecintaannya kepada Allah,
generasi yang adillatin alal mu'minin, rendah hati terhadap sesama mukmin, generasi yang aizzatin alal kafirin, tegas terhadap orang-orang kafir dalam aspek akidah. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, dalam lingkup fardiyah, dalam lingkup pribadi-pribadi, apa yang bisa kita perbuat untuk 5 tahun ke depan? Yang pertama, Rasulullah SAW perintahkan pada umatnya, al-mubadirah bi'amal, bersegera beramal soleh, jangan ditunda-tunda. Rasulullah mengingatkan, qala Rasulullah SAW, badiru bi'amalin fitanan kakit ta'il laylil mudlim, yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran, atau yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, yabi'u dinahu bi'arat minad dunya. Hadis sahih riwayat Muslim. Bersegeralah beramal soleh sebelum datang fitnah yang digambarkan oleh Rasulullah seperti potongan-potongan malam yang gelap. Ini bahasa kinayah, bahasa kiasan. Apa wujud konkretnya? Rasulullah mengabarkan, yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran, atau yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Di mana umat, kondisi umat pada saat itu, pagi beriman, sore sudah jadi kafir, atau sore beriman, paginya sudah jadi kafir. Why? Kenapa? Rasulullah mengabarkan, qala ya bi'udinahu bi'arati minat dunya, dia jual agamanya dengan harga dunia. Artinya apa? Banyak umat ini, di tengah-tengah umat akan bermunculan orang menjual agamanya, orang menjual akidahnya demi pangkat, kedudukan, jabatan, harta, fulus, dan sebagainya dan sebagainya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Yang kedua, dalam aspek pribadi, Rasulullah memberikan arahan yang jelas, at-tamassuk bisunnah. Rasulullah mengabarkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahu may ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira, fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, tamassaku biha wa'adu 'alaiha bin nawajid. Sepeninggalku nanti kalian akan menyaksikan perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Berpegang teguhlah kalian pada sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin yang diberi petunjuk min ba'di sesudah. Bahkan Rasulullah memberikan penegasan, tamassaku biha wa'adu 'alaiha bin nawajid. Pegang kuat-kuat sunnah Rasulullah, gigitlah sunnah Rasulullah dengan gigi geraham. Artinya apa? Ini bahasa kinayah. Kita disuruh konsisten pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dalam kehidupan berpribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, bahkan berinternasional. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam prototipe yang ideal. Rasulullah uswatun hasanah. Kemudian yang ketiga, ar-ruju' ilal ulama, kembali ke ulama. Ulama yang mana? Imam Syafi'i rahimahullah, ketika ditanya ulama yang mana, yaitu ulama siapa yang kita jadikan sebagai pijakan, ulama yang paling dibenci oleh golongan kafir dan golongan munafik, jadikan itu sebagai pijakan kita. Ulama yang paling dibenci oleh golongan kafir dan golongan munafik. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Yang keempat, kuatkan kesabaran. Kuatkan kesabaran. 5 tahun ke depan, tantangan umat semakin hari semakin dahsyat. Kuatkan kesabaran. Mohon kepada Allah supaya dikuatkan kesabaran. Mohon kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, Engkau yang bolak-balikkan hati, teguhkan hati hambamu ya Allah ke dalam agamamu ya Allah. Mohonkan dalam sujud kita saat nuzul ilahi, pada saat sepertiga malam, 2/3 malam, teteskan air mata kita. Insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga, melindungi kita. Ihfadzillah yahfadka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga kalian. Kemudian yang kelima, ad-du'a, doa. Ad-du'a muhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Oleh karena itu setiap kali kita sholat, pada saat tahiyat akhir, selesai baca sholawat kepada Nabi, jangan lupakan doa. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam
wa min adzabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari azab jahannam. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari azab kubur. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari fitnah pada saat kami hidup dan pada saat kami mati. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari fitnah al-masiihid dajjal. Allah berjanji dan janji Allah pasti. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. La tabdila li kalimatillah. Tidak ada perubahan akan kalimah-kalimah Allah. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Kewajiban kami, kata Allah, membela, memenangkan, mensukseskan hamba-hambanya yang mukmin, hamba-hambanya yang muwahhid. Allah berjanji Allah menangkan dan kehidupan fid dunya wal akhirah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya sampai kita menghadap Allah. Mudah-mudahan kita diberikan akhir yang husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza wastaghfirullah innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Rabbi ja'alna muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Ya Rahman ya Rahim ya Ghafur ya Syakur ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Allahumma asrif 'anna su'a bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka 'alamu tasawwurin. Allahumma a'udzu bika min jahdil bala wa darakis saqa wa su'il qada wa thamatatil 'ada. Allahumma ansur al-mujahidin fi biladis Syam. Allahumma ansur al-mujahidin fi biladis Syam. Allahumma ansur al-mujahidin fi biladis Syam. Allahumma ansur al-mujahidin wa fi kulli makan. Allahumma ansurhum. Allahumma as'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma as'aluka al-husnal khatimah. Allahumma arzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah ولا ذكر الله أكبر.